Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyajian pembelajaran ini dapat dilakukan. Salawat dan salam tak henti-hentinya kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pencinta matematika yang berbahagia, pada kesempatan ini akan dibahas matematika wajib kelas 11 SMA, yaitu program linier untuk materi penyelesaian masalah dengan program linier. Mari kita perhatikan konsep program linier. Program linier adalah suatu metode untuk mencari nilai maksimum atau minimum dari bentuk linier pada daerah yang dibatasi oleh grafik-grafik fungsi linier. Dalam kehidupan sehari-hari, sering kita dihadapkan dengan permasalahan yang berhubungan dengan nilai optimal, maksimum atau minimum. Program linier mempunyai tujuan untuk dapat memanfaatkan bahan-bahan atau materi yang tersedia secara efisien dengan hasil yang optimum. Karena itu, program linier banyak digunakan dalam bidang ekonomi, industri, perusahaan, dan bidang usaha lain. Cara menentukan program linier dari suatu masalah. Langkah-langkahnya: 1. Terjemahkan masalah ke dalam tabel identifikasi masalah. 2. Tuliskan model matematika. 3. Tentukan titik potong fungsi kendala terhadap sumbu X dan sumbu Y. 4. Gambarkan pada koordinat kartesius. Cari daerah penyelesaian atau DP. 5. Tentukan koordinat-koordinat titik optimum atau titik sudut daerah penyelesaian. Sering juga disebut titik pojok daerah penyelesaian. 6. Substitusi masing-masing titik sudut daerah penyelesaian ke fungsi tujuan. 7. Pilih nilai optimum, yaitu nilai yang terbesar atau terkecil pada fungsi tujuan, sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Sekarang kita lihat penjelasan satu persatu. Yang pertama tentang tabel identifikasi masalah. Bentuknya terdiri dari 4 baris dan 4 kolom. Untuk baris pertama yaitu judul kategori. Kategori terdiri dari 2 macam, yaitu kategori 1 yang dimisalkan dengan X dan kategori 2 yang dimisalkan dengan Y. Kemudian untuk kolom keempat yaitu kapasitas. Sedangkan untuk judul-judul baris, yang pertama yaitu bahan pertama, bahan kedua, kemudian untung atau biaya. Nah, sekarang kita isi berapa banyak bahan pertama yang diperlukan untuk kategori 1, kita tuliskan misalnya M, dan banyak bahan 1 yang digunakan untuk kategori 2 kita misalkan dengan N. Sedangkan kapasitas bahan 1 yaitu sebanyak O. Banyak bahan 2 yang diperlukan untuk kategori 1 sebanyak P, sedangkan banyak bahan 2 yang diperlukan untuk kategori 2 kita misalkan dengan Q, dan kapasitas kita misalkan dengan R. Untuk untung dan biaya kita misalkan pada kategori 1 yaitu M dan pada kategori 2 yaitu N. Sedangkan untuk kapasitas ini tidak ada. Tabel ini merupakan terjemahan dari masalah ke dalam bahasa matematika. Kemudian kita lihat yang kedua, apa itu model matematika. Model matematika dapat didefinisikan sebagai suatu rumusan matematika yang diperoleh dari hasil penafsiran seseorang ketika menerjemahkan suatu masalah program linier ke dalam bahasa matematika. Model matematika terdiri dari
A. Fungsi kendala atau fungsi pembatas yang terdiri dari beberapa pertidaksamaan linier yang sering disebut dengan sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Kemudian B. Fungsi tujuan atau fungsi objektif yang biasanya dinyatakan dalam bentuk fx, y sama dengan ax tambah by atau boleh juga z sama dengan ax tambah by. Dari tabel identifikasi masalah tadi, kita tulis dalam bentuk model matematika sebagai berikut. Untuk fungsi kendala, tadi kita lihat pada tabel M untuk kategori 1 yang dimisalkan dengan X dan N untuk kategori 2 yang dimisalkan dengan Y. Ya, kecil sama dari O. O tadi kapasitasnya. Tanda pertidaksamaan dibuat sesuai dengan masalah. Untuk baris kedua, Px tambah Qy kecil sama R. Kemudian, X besar sama 0, Y besar sama 0. X dan Y merupakan barang, maka barang harus dalam bentuk positif. Jadi, besar sama 0. Kemudian untuk fungsi kedua, yaitu fungsi tujuan, bentuknya menjadi Z sama dengan AX tambah BY. Yang ketiga, titik optimum dan nilai optimum. Titik optimum adalah titik yang terdapat pada titik sudut daerah penyelesaian. Jika belum ada, gunakan titik potong antara dua garis. Biasanya menggunakan eliminasi. Sedangkan nilai optimum adalah nilai maksimum atau minimum dari Z sama dengan AX tambah BY untuk XY anggota titik optimum. Itulah istilah-istilah yang harus kita ketahui dalam program linier. Untuk lebih memahami konsep program linier, mari kita perhatikan masalah berikut. Sebuah pesawat terbang mempunyai tempat duduk tidak lebih dari 300 kursi, terdiri atas kelas ekonomi dan VIP. Penumpang kelas ekonomi boleh membawa bagasi 3 kg dan kelas VIP boleh membawa bagasi 5 kg. Sedangkan pesawat hanya mampu membawa bagasi 1.200 kg. Tiket kelas ekonomi memberi laba Rp100.000 dan kelas VIP Rp200.000. Berapakah laba maksimum dari penjualan tiket pesawat tersebut? Mari kita lihat penyelesaian berikut. 1. Tabel identifikasi masalah. Dari masalah yang ada ini kita terjemahkan ke dalam bentuk tabel satu per satu. Dari masalah yang ada ini kita terjemahkan ke dalam tabel di bawah. Kita baca satu per satu. Sebuah pesawat terbang mempunyai tempat duduk tidak lebih dari 300 kursi. Jadi yang terletak pada judul sebelah kiri yaitu berbentuk tempat duduk. Untuk mengisi tabel ini, kita terjemahkan masalahnya satu per satu. Sebuah pesawat terbang mempunyai tempat duduk tidak lebih dari 300 kursi, terdiri atas kelas ekonomi dan VIP. Tempat duduk tersebut banyaknya tidak lebih dari 300 kursi, maka kita tuliskan di kolom kapasitas. Terdiri atas kelas ekonomi dan kelas VIP. Kelas ekonomi kita misalkan X dan kelas VIP kita misalkan Y. Jika tidak ada rincian untuk kelas ekonomi dan kelas VIP, cukup kita tuliskan angka 1 di ekonomi dan 1 di VIP. Untuk kalimat berikutnya, penumpang kelas ekonomi boleh membawa bagasi. Berarti di bawah tempat duduk kita tuliskan bagasi. Di bawah ekonomi 3 kg dan 5 kg untuk kelas VIP. Sedangkan pesawat hanya mampu membawa bagasi 1.200 kg. Jadi di kolom kapasitas untuk bagasi kita tuliskan angka 1.200 kg. Pada kalimat selanjutnya, tiket kelas ekonomi memberi laba. Kita tuliskan laba
100.000 untuk kelas ekonomi dan 200.000 untuk kelas VIP. Sedangkan kolom kapasitasnya tidak ada isi. Yang ditanyakan, berapakah laba maksimum dari penjualan tiket pesawat tersebut? Dari tabel identifikasi masalah ini, selanjutnya kita tuliskan model matematikanya. Maka fungsi kendala yaitu yang pertama, 1x tambah 1y kecil sama 300. Untuk 1x 1y, kalau 1 untuk selanjutnya tidak perlu dituliskan. Cukup dituliskan x tambah y kecil sama 300. Tanda kecil sama kita pakai karena di masalah tadi ada pernyataan tidak lebih. Tidak lebih dari 300, artinya 300 paling banyak. Kemudian untuk ketidaksamaan yang kedua, 3x tambah 5y kecil sama 1200. Nah, ini tanda kecil sama terdapat pada kalimat mampu membawa 1200 kg. Jadi, paling banyak hanya 1200 kg. X besar sama 0, Y besar sama 0, sedangkan fungsi tujuan yaitu Z sama dengan 100.000 X ditambah 200.000 Y. Ini boleh disederhanakan menjadi X tambah 2Y. Inilah model matematika yang kita buatkan dari tabel identifikasi masalah tadi. Selanjutnya, kita menentukan titik potong sistem ketidaksamaan linear dua variabel dengan sumbu X dan sumbu Y. Untuk lebih mudah, kita gunakan saja sistem tabel di mana judulnya ada persamaan, ada sumbu X, ada sumbu Y. Persamaan X tambah Y sama dengan 300. Untuk sumbu X, berarti Y sama dengan 0, kemudian dimasukkan ke persamaan sehingga diperoleh X tambah 0 sama dengan 300, X sama dengan 300. Kita tuliskan di bawah kolom X. Sedangkan untuk sumbu Y, berarti X sama dengan 0. Kita masukkan ke persamaan 0 tambah Y sama dengan 300. Y sama dengan 300. Kita tulis di bawah kolom Y. Sedangkan untuk persamaan kedua, titik potong pada sumbu X berarti Y sama dengan 0. Kita masukkan ke persamaan 3X tambah 5 kali 0 sama dengan 1200, berarti 3X sama dengan 1200 dan X sama dengan 400. Kita tuliskan di bawah X. Sedangkan untuk sumbu Y berarti X sama dengan 0. 3 kali 0 tambah 5Y sama dengan 1200. 0 tambah 5Y sama dengan 1200. Y sama dengan 1200 dibagi 5 sama dengan 240. Kita tuliskan di bawah kolom Y. Selanjutnya kita tuliskan dalam bentuk koordinat. Untuk sumbu X berarti Y sama dengan 0. Kita tuliskan dalam bentuk koordinat A 300,0. Untuk sumbu Y berarti X sama dengan 0. Kita tuliskan dalam bentuk koordinat yaitu B 0,300. Untuk persamaan kedua, untuk sumbu X berarti Y sama dengan 0 dan koordinatnya adalah C 400,0. Terakhir, untuk sumbu Y berarti X sama dengan 0, koordinatnya adalah D 0,240. Langkah selanjutnya, gambarkan pada koordinat kartesius. Koordinat kartesius yang horizontal ini adalah sumbu X dan yang vertikal adalah sumbu Y. Tadi dari titik-titik yang sudah kita ketahui, kita tuliskan ke dalam koordinat ini. O adalah 0,0 merupakan titik potong kedua sumbu koordinat.
Kemudian titik A yaitu 300,0. Satu kotak ini mewakili 100, berarti 300 di kotak ketiga. Kemudian B 0,300. Ini juga satu kotak mewakili 100, berarti koordinat B 0,300. Kemudian kita hubungkan garis AB. Setelah kita dapatkan garis AB, kita uji dengan titik 0,0 karena 0 tidak berada pada garis. X tambah Y kecil sama 300, 0 tambah 0 kecil sama 300, 0 kecil sama 300 berarti bernilai benar. Tandai daerah benar pada grafik. Sedangkan di seberang garisnya bertanda salah. Maka arsirlah daerah yang salah. Untuk ketidaksamaan yang kedua titiknya, yang pertama C 400,0 yaitu pada dan D 0,240. Kemudian kita hubungkan garis 400,0 dengan 0,240. Selanjutnya kita uji dengan titik 0,0 karena 0,0 tidak terletak pada garis tersebut. 3x tambah 5y kecil sama 1200. 3 kali 0 tambah 5 kali 0 kecil sama 1200. 0 kecil sama 1200 berarti bernilai benar. Maka tandai daerah yang bernilai benar dengan B. Sedangkan di seberang garis tersebut bernilai salah. Arsirlah daerah yang bernilai salah. Selanjutnya arsirlah X besar sama 0. Untuk X besar sama dengan 0 berarti kita buat dulu garis X sama dengan 0 yang berimpit dengan sumbu Y. Daerah benar yang besar dari 0 terletak di sebelah kanan dan daerah salahnya terletak di sebelah kiri. Arsirlah daerah yang salah. Untuk Y besar sama 0, kita buat dulu garis Y sama dengan 0 yang berimpit dengan sumbu X. Daerah benar terletak di sebelah atas sumbu X dan daerah salah terletak di sebelah bawah sumbu X. Maka arsirlah daerah salah. Daerah yang bersih ini merupakan daerah penyelesaian. Kita perjelas daerah penyelesaian. Titik sudut daerah penyelesaian inilah yang dikatakan dengan titik optimum, yaitu titik O 0,0, A 300,0, D 0,240. Ada satu titik lagi yang belum ada nilainya. Kita sebut saja dengan titik P. Untuk mencari koordinat titik P, kita gunakan perpotongan dua garis yang biasanya menggunakan eliminasi. Garis yang pertama X tambah Y sama dengan 300. Garis yang kedua 3X tambah 5Y sama dengan 1200. Baris pertama kita kalikan 5, baris kedua kita kalikan 1. X kali 5 5X, Y kali 5 5Y. 300 dikali 5 1500. Kemudian baris kedua tetap. Supaya Y-nya habis, maka baris pertama dikurangi baris kedua. 5X kurang 3X sama dengan 2X. 5Y kurang 5Y berarti habis. 1500 kurang 1200 sama dengan 300, sehingga X sama dengan 150. Karena X tambah Y sama dengan 300 dan X-nya 150, maka Y-nya juga 150. Maka koordinat titik P adalah 150. Dari koordinat-koordinat tersebut, maka titik optimum adalah A 300,0,
D 0,240, P 150,150, dan O 0,0. Kemudian titik optimum yang kita peroleh ini kita gunakan untuk menghitung nilai optimum. Untuk penghitungannya sebaiknya kita gunakan dalam bentuk tabel sehingga lebih mudah. Untuk koordinat titik A 300,0 kita substitusikan menjadi 300 tambah 2 kali 0, hasilnya 300. Untuk D 0,240 kita substitusikan, maka Z-nya sama dengan 0 tambah 2 kali 240, hasilnya 480. Untuk titik P 150,150 kita substitusikan ke dalam fungsi Z sehingga Z sama dengan 150 tambah 2 kali 150, hasilnya adalah 450. Untuk O 0,0 Z-nya sama dengan 0 tambah 2 kali 0, hasilnya 0. Dari keempat macam nilai Z ini kita pilih yang terbesar atau maksimum, yaitu 480. 480 ini menunjukkan nilai optimum. Jadi, laba maksimum yang diperoleh adalah sebesar 480.000 untuk kelas VIP sebanyak 240 kursi. Demikian pemaparan konsep program linier dengan materi penyelesaian masalah dengan program linier. Selamat belajar, semoga berhasil. Sampai ketemu pada pertemuan selanjutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.